Mengapa korban narsisis nggak pernah kapok, selalu memaafkan dan menerima narsisis kembali? Ketika kalian menjalin hubungan dengan seorang narsisis, kalian selalu berusaha untuk mempertahankan rasa sayang, rasa percaya, dan melakukan segalanya untuk membuat hubungan kalian berjalan dengan baik, damai, dan tenang. Kalian lihat si narsisis sebagai seseorang yang istimewa. Kalian yakin dengan masa depan kalian berdua, dan bahwa kalian akan menua bersama. Kalian tahu persis apa artinya kalau sudah komit untuk saling mencintai dan percaya. Dan kalian tahu bahwa kalian harus memaafkan, karena semua orang nggak luput dari kekurangan dan berbuat salah. Kalian selalu berusaha menjadi penengah dan yang mencari solusi A, B, C, D, kalau perlu sampai F, G, agar masalah-masalah yang muncul bisa diselesaikan. Meskipun begitu, kalian merasa selalu dikorbankan. Semua demi keutuhan keluarga kalian. Sementara itu, seorang narsisis melihat segala sesuatunya dengan cara yang sangat berbeda. Dia hanya fokus ke dirinya sendiri pada apa yang dia inginkan dan butuhkan. Dan sama sekali nggak mau tahu perasaan, kebutuhan, dan pendapat kalian. Seorang narsisis ingin memanfaatkan semua kualitas baik yang ada di diri kalian. Dia akan memanipulasi kalian selama mungkin untuk bisa menguras habis apa yang ada di kalian. Bisa energi, kebaikan hati, harta, kepolosan, dan keceriaan kalian. Halo, selamat datang di Gerakai bersama saya, Aden Giri. 60% dari kalian yang mampir di channel ini belum subscribe. Ayo dong di-subscribe. Ini adalah yang membantu konten creator seperti saya untuk dapat mengembangkan channel ini, agar bisa tetap menghadirkan konten-konten bermanfaat lainnya. Jadi kita saling bantu ya teman-teman. Saya senang sekali karena kalian bisa mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pengalaman secara gratis. Dan juga dukungan komunitas sesama korban dan penyintas di sini. Terima kasih banyak sebelumnya. Bagi yang membutuhkan konsultasi langsung dengan saya, silakan book di chat.gerakai@gmail.com. Konsultasi ini berbayar dan akan dilakukan via telepon. Topik kita kali ini, mengapa korban narsisis itu enggak pernah jera. Selalu memaafkan dan menerima kembali si narsisis. Ayo ngaku, masih banyak kan di antara kalian yang punya pertanyaan begini. Ini orang beneran toksik atau aku aja yang salah menilai? Apa teman-temanku yang iri sama hubungan aku? Mereka kan nggak tahu dia luar dalam seperti aku. Emang saudaraku yang sebenarnya nggak pernah suka sama pasanganku, istriku, suamiku. Gitu kan? Kita perlu akui bahwa kita nggak tahu kalau kita sedang menjalin hubungan dengan seorang narsisis. Sampai hubungan tersebut tiba di titik akhir atau terjadi titik balik. Seperti dia ketahuan selingkuh, begitu banyak kebohongan yang dia lakukan, terjadi pelecehan secara fisik dan verbal, kalian mulai dikata-katai, dihina, direndahkan, dan seterusnya. Pelan-pelan, seiring berjalannya waktu, kalian mulai menyadari hal-hal buruk yang terjadi sama kalian. Sepertinya para penyintas dan psikolog udah sepakat kalau bersama narsisis itu membuat hidup kita merana dan kita seperti dibuat mati pelan-pelan. Sayangnya, banyak di antara korban justru malah ngasih penjelasan, alasan atas perilaku buruk si narsisis. Atau bahkan menyalahkan diri mereka sendiri yang kurang sabar, kurang usaha. Seringkali korban terus melanjutkan hubungan,
dan berlaku seolah-olah nggak ada keganjilan apapun dalam hubungan. Karena ada momen-momen di mana kalian lihat dia itu kayak ada manis-manisnya. Kayaknya dia waras deh. Nggak gila-gila amat. Gitu kan kalian mikirnya? Belum lagi teman di kanan kiri bilang, "Ah, biasalah bro, hubungan di bawah 3 tahun ya begitu. Banyak penyesuaian." Atau, "Mbak, usia pernikahan 5 tahun pertama itu emang paling berat." Atau kalau kata Wong Londo, 7 years each. Tapi dalam hati dan pikiran kalian tetap merasa ada yang nggak sinkron. Apa emang begini ya hidup rumah tangga? Apa saya emang sejelek itu? Apa saya kurang mengabdi? Kurang lincah nyari rejeki? Ini teh udah 17 tahun. Si AA beki jahat ke keluarga. Atau, ini udah 23 tahun, makin lama kok saya makin kayak orang gila ya sama dia. Kalian selalu menunggu-nunggu. Kalian percaya bahwa semuanya akan membaik. Coba ya liburan bareng, terus meditasi bareng, atau diajak ke pengajian rutin, atau ke Yerusalem, atau melukat kali ya ke Bali, ke Ka'bah, atau diruqyah sama orang pintar. Biar hilang itu arwah gentayangan dari badannya. Macam-macam lah ikhtiar yang kalian lakukan untuk mencoba mengembalikan si narsisis ke jalan yang benar. Kalian keingat lagi momen-momen indah bersama. Tapi kalau dipikir-pikir, momen menyenangkan begini jumlahnya nggak banyak. Banyakan hal-hal menyakitkan yang kalian alami. Kalian berharap dan menunggu si narsisis minta maaf ke kalian dan mengakui kesalahannya. Kalian berharap si narsisis akan menyesali perbuatannya. Atau kalau kalian kasih mereka ultimatum, pokoknya ini terakhir kali kamu begitu. Maksudnya buat ngegertak si narsisis biar dia berubah. Belum sempat dia nunjukin rasa bersalah atau minta maaf, kalian malah kasih si narsisis kesempatan lagi. Dan ternyata si narsisis justru sangat menikmati membuat kalian kejebak lebih lama dan semakin kecanduan sama dia. Suatu waktu kalian merasa udah sangat muak ngasih tahu si narsisis kalau kalian udah nggak tahan lagi. Kalian mulai kemasi barang-barang dan kabur ke orang tua atau numpang di rumah teman. Lalu si narsisis berusaha membujuk kalian dengan segala cara. Dia memohon, minta maaf, minta dikasih kesempatan lagi. Dia kasih kalian hadiah, perhatian, janji untuk berubah, dan bilang kalau dia nggak bisa hidup tanpa kalian. Ingat, si narsisis udah mempelajari kalian. Dia bisa nebak di mana titik lemah dalam diri kalian. Dan akhirnya kalian luluh. Kalian mengiyakan semua yang dia bilang. Akhirnya, kata-kata yang selama ini pengen banget kalian dengar keluar dari mulut dia. Dan kalian berucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Akhirnya dia sadar dan mengerti juga. Pasti semuanya akan membaik dan kalian akan bahagia lagi. Kalian ngasih kesempatan lagi dan lagi kepada si narsisis. Semuanya terlihat seolah-olah membaik. Selama beberapa jam atau beberapa hari aja. Kemudian semuanya kembali seperti semula. Kalian heran lagi. Kenapa sih ini? Kan kemarin udah tenang, udah baikan, udah minta maaf, udah saling memahami. Lah kok sekarang begini lagi? Teman-teman, ini adalah taktik manipulasi si narsisis yang membuat kalian semakin kecanduan. Kesenangan, ketenangan, keceriaan yang kalian dapat hanya beberapa saat itu ibaratnya kayak kalian dikasih alkohol atau narkoba gitu. Kalian hanya nge-fly sesaat. Terus mereka akan hempaskan kalian ke tanah lagi, terjerembab lagi, remuk lagi. Jadi sensasi naik turun ini memang yang sengaja diciptakan oleh narsisis untuk kalian alami.
Terus ada di antara kalian yang pesimis. Ah, masa sih dia bisa secerdas itu? Bikin skenario gini? Orangnya kan lugu, sekolah aja nggak tamat. Banyak hal yang dia nggak pahami. Wir, denger ya. Babi itu udah seneng main kubangan dari kecil. Udah jago dia masalah gituan. Maaf ya Bi, selalu dibawa-bawa. Keahlian mereka memang di situ, memanipulasi, menghisap habis energi dan ingin menghancurkan hidup kalian. Kemampuan ini sudah mereka asah sejak kecil. Si narsisis sadar sepenuhnya apa yang dia lakukan dan bagaimana hal itu mempengaruhi kalian. Semakin banyak kesempatan yang kalian kasih ke mereka, mereka akan kasih sejumlah momen menyenangkan untuk kalian kenang, tapi bikin kalian bingung. Dan akhirnya akan semakin sulit bagi kalian untuk keluar dari candu si narsisis. Kalian terkenang beberapa hari baik dalam sebulan, beberapa minggu indah dalam setahun. Tapi sisanya adalah kalian selalu yang kecewa, ngurut dada, makan hati, yang membuat kalian gak cuma malu sama orang lain, tapi juga pada diri sendiri. Memori kalian kembali lagi ke momen-momen indah itu. Kalian nunggu, kapan ya itu akan terulang lagi. Saking terbiasanya, nggak masalah bagi kalian bahwa sebagian besar waktu dalam setahun itu kalian menderita. Kan ada beberapa hari dia baik, pas Natal, pas Imlek, pas Lebaran, pas liburan. 29 hari dalam sebulan kalian dedikasikan untuk mempersiapkan satu hari atau satu weekend di mana si narsisis bisa sayang sama kalian. Kayak sebuah promo film, si narsisis ngasih trailer secuil buat kalian. Nih, kira-kira enaknya hidup sama aku tuh kayak gini. Tapi trailer gambaran singkat ini nggak pernah beranjak menjadi kehidupan nyata. Nggak pernah benar-benar terjadi. Narsisis cuma baik sebentar untuk menipu kalian biar dia bisa lebih lama memanfaatkan kalian. Kalian pengen banget hidup yang aman, tentram, sementara si narsisis maunya kekacauan. Ketika hari baik itu datang, kok ya enak dan indah banget gitu. Kayak kalian terbang lagi ke langit ketujuh. Dan pas hari itu berubah, berganti menjadi jelek, ya emang bisa jelek banget. Itulah yang namanya ikatan trauma. Kalian lupa, siklusnya berulang terus-menerus. Ada nih seseorang yang sampai 4 kali memaafkan dan menerima kembali pasangannya. Dia bilang dia sangat butuh cintanya, dan dia rela melakukan apa saja untuknya. Si pasangan cuma baik sebentar. Setelahnya ya kembali ke settingan awal. Kayak mobil yang udah tua dan rongsok, diperbaiki emang baik sebentar. Terusannya harus diperbaiki lagi, keluar duit lagi, buang waktu lagi. Mending dibuang ke laut aja sekalian. Kalian kasih begitu banyak kesempatan ke si narsisis karena kalian masih punya dan percaya ada harapan. Kalian menunggu hari-hari baik itu datang setelah kalian udah kesel abis sama mereka. Narsisis bisa baca ini. Mereka tahu kapan titik didih kalian. Terus mereka akan kasih sedikit aja hal yang kalian tunggu-tunggu. Hanya dengan seuprit perhatian atau kemesraan, kalian mulai percaya lagi bahwa kalian dapat memperbaiki semuanya. Teman-teman, narsisis nggak bisa kalian perbaiki. Nggak ada operasi yang bisa memperbaiki korslet otaknya. Dalam sebuah hubungan, hanya ada si narsisis sebagai pemain utama. Kalian cuma keset kaki. Kalian itu bukan pasangan. Kalian itu kayak hubungan antara budak dan majikan. Kalian budak mereka dan si narsisis adalah majikan yang harus kalian sembah dan turuti semua keinginannya. Mau tunggu berapa lama lagi kalian hidup seperti ini? Nggak ada yang akan berubah menjadi lebih baik. Semua akan berubah menjadi makin buruk.
Semakin lama kalian bersama seorang narsisis, semakin banyak kesempatan yang kalian kasih ke mereka, akan semakin buruk keadaannya. Berapa kali nyamuk harus gigit kalian sebelum kalian akhirnya bangun, nyalain lampu, ambil anti nyamuk, semprot ke mereka. Singkirin masalah ini dari hidup kalian. Narsisis itu semacam parasit yang juga perlu dimusnahkan. Jangan terus-terusan hidup dalam kegelapan. Nggak tahu kalau kalian miara monster yang hanya akan menggerogoti diri kalian. Jadi, sadar, bangun, nyalakan lampu. Narsisis nggak pantas dapat kesempatan lagi. Ngasih mereka kesempatan sama aja seperti kalian ngasih mereka peluru tambahan. Karena sebelumnya mereka belum berhasil melumpuhkan kalian. Mereka akan tembak kalian lagi dengan peluru tadi. Percaya itu. Jadi sekali lagi, sadar, keluar. Untuk menyongsong kepulihan, kalian butuh lingkungan yang mendukung. Orang-orang yang positif di sekitar kalian. Kepala kalian perlu diguyur dengan kesejukan, ketenangan, dan kenyataan yang sebenarnya. Dan ini pasti bisa kalian lakukan. Saya pernah di posisi ini. Kalau saya bisa, kalian juga pasti bisa. Karena hidup yang lebih indah menanti kalian di luar sana. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan kalau kalian butuh diskusi lebih lanjut dengan saya, silakan book di chat.gerakai@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.